Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang alat gerak pada hewan dan juga manusia. Silahkan diperhatikan ya penjelasannya. Jadi kita mulai dari sini. Sistem gerak pada manusia itu disusun oleh 3 komponen penting. Yang pertama yaitu adalah rangka, kemudian otot, dan juga sendi. Oke, jadi ada 3 pokok. Yang pertama adalah rangka, kemudian otot, dan juga sendi. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini adalah gambar rangka skeletal. Jadi rangka manusia. Nah, rangka termasuk dalam anggota gerak pasif. Karena dia tidak bisa menggerakkan rangka ini sendiri. Nah, jadi rangka ini bekerja sama dengan sistem otot. Nah, ini dia. Jadi tulang tadi nantinya dibungkus oleh otot. Jadi otot inilah yang menggerakkan tulang kita, sendi-sendi kita. Jadi otot ini disebut sebagai alat gerak aktif. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke alat gerak pada hewan. Kita masuk ke alat gerak pada hewan. Yang pertama ada gambar ikan. Nah, jadi kita bagi menjadi 5 kelas ya. Pertama, kelas yang paling sederhana adalah ikan. Ikan menurut kerangkanya di sini dimulai bagian depan ada mulut, kemudian mata. Nah, di sini adalah bagian siripnya. Alat geraknya berupa sirip. Ada pertama sirip dada yang digunakan untuk berenang, jadi untuk mengayuhnya. Kemudian ada sirip punggung. Nah, di sini sirip punggung untuk bergerak juga dan juga menstabilkan ya, menyeimbangkan antara saat dia berenang. Kemudian ada sirip perut juga, ini juga digunakan untuk bergerak dan juga berenang. Dan yang terakhir ini ada badan ikan dan yang terakhir ada ekor. Nah, ini ekor ini juga digunakan untuk bergerak, untuk berenang. Jadi sirip pada ikan ada 4 ya, ada sirip dada, ada sirip punggung, sirip nomor 5 tadi adalah sirip perut, dan yang terakhir adalah ekor. Kemudian kita lanjut. Nah, ini juga sama, alat gerak pada ikan. Di sini gambarnya ikan koi, ada sirip dada, kemudian ada sirip perut, ada sirip punggung, ada sirip dubur atau sirip perut karena dia letaknya dekat dengan dubur, anus pada ikan. Kemudian ada sirip ekor. Nah, itu tadi untuk rangka pada ikan. Sekarang kita akan masuk ke rangka pada, nah ini, kerajaan yang kedua adalah kerajaan amfibi atau bangsa katak ya, bangsa katak. Nah, katak ini memiliki struktur, jadi kalau kita buat persamaan antara Pisces atau ikan, kemudian amfibi, katak, reptilia, ular, kemudian aves, burung, dan juga mamalia. Mamalia itu hewan yang memiliki kelenjar susu, memiliki persamaan yaitu memiliki tulang punggung atau namanya vertebrata. Gitu ya. Di sini katak memiliki tulang punggung ya, vertebrata sampai sini, sampai ekornya, tulang ekor. Di sini alat gerak katak berupa kaki. Ada 4 kaki. Di sini ada kaki depan, ukurannya cenderung lebih pendek dibandingkan kaki belakang karena alat pergerakannya menggunakan tumpuan dari kaki belakang yang cukup panjang dan memiliki banyak sendi. Oke, selanjutnya kita masuk ke, nah ini tadi anatomi skeletons atau bagian dalam pada rangka vertebrata. Di sini ada gambar ular, kemudian ada juga ikan, terus ada gambar kelelawar, ada gambar simpanse, ada gambar ular lagi, ya sama. Ini bentuk rangkanya ya. Kalau pada ular itu
dia memiliki tulang punggung yang sangat panjang. Kemudian bagian yang bercabang jadi dua, yang ke kanan dan ke kiri itu adalah tulang rusuknya. Jadi kalau pada ular itu dia tulang punggungnya dari kepala hingga sampai ekor. Seperti itu ya. Oke, ini sambil kita menunggu. Berikutnya ada rangka pada, nah ini pada burung. Nah, jadi kalau pada burung di sini sama, dia punya tengkorak bagian kepala, kemudian ada tulang belakang atau tulang punggung, vertebratanya, kemudian punya tulang dada, kemudian ada, karena burung sudah menggunakan pernafasan menggunakan paru-paru, jadi di sini ada tulang rusuknya. Kemudian ada tulang sayapnya di sini dan ada tulang kaki. Dan di belakang juga ada ekornya. Seperti itu ya. Kemudian tadi kita masih bahas ya. Nah, ini dia. Ini ular ya. Rangka pada ular jadi sangat semuanya dilindungi oleh banyak tulang rusuk di sini pada ular. Oke, selanjutnya kita masuk ke manusia. Nah, pada manusia, nah seperti ini nih. Kita bisa melihat bahwa tulang manusia itu terdiri dari 3 bagian. Bagian atas, sampai dari kepala, sampai leher. Kemudian dari leher hingga tulang pinggul. Kemudian dari paha atas sampai kaki ujung. Jadi ada 3 bagian ya. Bagian kepala, bagian tengah, sama bagian bawah. Nah, di sini bagian total jumlah tulang manusia berjumlah 206 tulang. Jadi ada banyak macamnya ya, 206 tulang. Nah, di sini tulangnya dimulai dari paling atas, tulang tengkorak atau skull. Nah, tulang tengkorak itu berfungsi untuk melindungi organ penting kita seperti otak. Terus ya, paling penting adalah otak ya. Di situ dibungkus, dilindungi oleh tulang tengkorak. Kemudian ada tulang pipi, tulang pelipis. Nah, kemudian pada bagian mulut, di sini ternyata ada 2 jenis tulang. Ada tulang rahang atas dan tulang rahang bawah. Jadi, tulang rahang atas itu biasanya tempat gigi bagian atas kita tumbuh. Sedangkan tulang rahang bawah itu adalah tempat gigi bagian bawah tumbuh. Oke ya. Jadi di antara rahang atas dan rahang bawah itu ada sendinya. Sendi yang menghubungkan antara rahang atas dan rahang bawah. Oke, sampai situ. Kemudian kita ke bawah lagi ada tulang leher. Nah, tulang leher dari kepala ini terhubung dari kepala, terus tulang leher turun sampai ke tulang punggung dan bermuara paling ujung di tulang ekor. Kalau kalian merasakan di bagian belakang kalian dekat anus itu kan ada semacam ekor ya, tulang ekor. Nah, di situ adalah paling akhir dari tulang belakang pada manusia. Nah, di sini pada tulang belakang itu fungsinya sebagai penegak ya. Jadi kalau kita tidak memiliki tulang, ya badan kita pasti akan meleot-meleot gitu. Jadi fungsi rangka atau tulang itu untuk mempertegak tubuh kita. Dan juga selain mempertegak tubuh kita, fungsi rangka khususnya tulang belakang adalah tempat di mana sistem syaraf kita ada di situ. Jadi saat otak memberikan perintah rangsangan, kemudian tangan kita bergerak, kaki kita berlari. Nah, itu ditransfer melalui syaraf. Nah, sel syaraf itu ada di pusatnya di tulang belakang kita. Jadi ada di situ ada sel sarafnya. Seperti itu ya, jelas ya. Kemudian kita masuk ke bagian tengah ya. Bagian tengah di sini ada tulang
selangka dan belikat. Jadi kalau kalian melihat, oke sebentar ya. Oke, ini ada gambar kodok. Oke, kita masuk ke manusia dulu. Jadi kalau pada manusia itu tadi ada tulang selangka dan belikat ya. Jadi kalau kalian merasakan di apa ya, bahu kalian ada tulang, nah itu namanya tulang selangka. Kemudian belikat, oke ini bisa diputar nggak ya? Oh kok nggak bisa diputar? Oke, jadi ini tadi tulang, bisa diputar nih. Nah di sini adalah tulang selangkanya ya. Oke, kalian bisa melihat lebih dekat. Nah di sini tulang selangka ini tulang yang menghubungkan antara tulang dada dengan bahu lengan ya. Nah, kemudian yang belakang ini, yang pipih ini adalah tulang belikatnya. Jadi selangka dan belikat ini saling menempel. Nah, kemudian tadi selangka belikat sudah. Nah, di tengah-tengahnya ini adalah tulang taju pedang atau tulang dada. Jadi tulang dada itu yang ada di tengah-tengah sini nih. Kemudian setelah tulang dada yang melingkar ini namanya adalah tulang rusuk. Ada berapa jumlahnya tulang rusuk manusia? Ada 12 ya. Ada 12 tulang rusuk dan dibagi menjadi 3 macam. Jadi ada tulang rusuk yang sejati. Tulang rusuk sejati itu adalah tulang rusuk yang bagian rusuknya menempel langsung pada tulang dada. Terus kemudian ada 7 tulang rusuk sejati, ada 3 tulang rusuk yang palsu karena dia satu menempel tapi untuk bertiga. Itu tulang rusuk palsu dan yang terakhir ada tulang rusuk melayang. Nah, ini ada melayang 2 ini. Jadi dia tidak menempel pada tulang dada. Itu ya. Ada tulang rusuk dan juga tulang dada. Nah, sekarang kita masuk ke lengan. Bagian lengan, di sini ada lengan atas yang menempel pada tadi bahu ya. Bahu itu kan tadi ada tulang belikat sama selangka. Nah, bahu ini terdapat sendi. Sendi apa yang bisa bergerak ke seluruh arah? Ya, namanya sendi peluru. Oke, jadi yang ada di bahu sini ini adalah sendi peluru. Kemudian ke bawah lagi ada yang menghubungkan antara lengan atas dengan lengan bawah. Nah, ini ada sendi, yaitu sendi engsel. Karena hanya digerakkan satu arah, seperti pintu. Kemudian, nah ini hati-hati. Di sini di bagian lengan bawah ada 2 macam tulang ya. Kalian bisa lihat. Ada yang di sebelah depan sama di sebelah belakang. Ada 2. Jadi namanya tulang hasta dan tulang pengumpil. Mana yang pengumpil, mana yang hasta? Nah, pengumpil itu biasanya yang berdekatan dengan yang menyentuh ibu jari. Jadi pengumpil ibaratnya kalau namanya pengumpil, berarti kita ingat-ingatnya upil. Nah, upil itu kan biasanya kita nyarinya pakai jari telunjuk ya. Nah, coba kalian arahkan yang dekat dengan jari telunjuk, yaitu tulang yang besar ini ya. Jadi ini tulang pengumpil, baru yang dekat dengan jari kelingking itu adalah tulang hasta yang kecil. Yang belakangnya ini adalah tulang hasta. Nah, kemudian ada tulang jari. Nah, tulang jari ini banyak banget nih, kecil-kecil. Nah, di tulang jari ada satu sendi pada ibu jari, namanya sendi pelana, karena dapat bergerak 2 arah. Oke, kemudian ke bawah kita, ini tadi ada pinggul ya. Pinggul itu biasanya untuk tempat, ya istilahnya melindungi organ dalam juga ya, bagian dalam. Terus seperti apa ya, kalau pada usus, seperti itu, bagian pencernaan ya. Nah, terus kemudian di pinggul ini ada
sendi. Sendinya menghubungkan antara tulang paha atas. Nah, sendinya ini sama seperti sendi yang ada di bahu tadi, yang ada di lengan atas, yaitu sendi peluru. Karena dia dapat bergerak ke segala arah. Kemudian turun ke bawah, tulang paha, ada lutut ya. Lutut ini juga ada sendinya, yaitu sendi engsel, sama seperti lengan tadi, lengan atas dan lengan bawah. Berikutnya ke bagian bawahnya. Nah, ini ada dua tulang pada kaki bagian bawah ya. Ada kalau yang depan, yang besar ini namanya tulang kering. Kemudian yang kecil ini namanya tulang betis. Nah, kemudian di bawahnya ini sudah telapak kaki, tulang telapak kaki. Nah, seperti itu ya. Itulah tadi penjelasan tentang sistem rangka pada manusia. Jika ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan. Terima kasih.